murid-murid Kristus, baik Bapak Ibu Guru maupun juga anak-anak sekalian. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini melalui Beatstone Central. Yuk, kita mau menyanyikan pujian Shout Joy. Ini adalah pujian yang baru, tapi anak-anak bisa belajar bersama-sama dengan penuh semangat ya. Cheer me up, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy, 'cause He's good to you and me. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Kesempatan yang baru dan anugerah yang selalu baru buat kami. Sebentar kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus, mohon Engkau yang membimbing kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih setiap waktu. Ada dua orang sahabat yang bernama Grace dan Karen. Mereka sudah bersahabat sejak mereka masih kecil karena mamah mereka juga bersahabat baik. Nah, karena Mama Grace harus selalu pergi bekerja setiap pagi, maka biasanya Grace selalu ikut Mamah Karen untuk berangkat ke sekolah. Begitupun saat pulang sekolah. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan sudah menjadi seperti saudara. Waktu istirahat ataupun setelah makan siang, maka Grace dan Karen biasa membaca buku di perpustakaan dan mereka sangat menikmati waktu kebersamaan mereka. Hingga suatu kali, entah mengapa sikap Karen berubah. Grace mulai merasakan perubahan sikap Karen, terutama saat sejak Karen mengikuti ekstrakurikuler dance di sekolahnya. Karen sekarang malu kalau membawa bekal mamanya, dan dia juga sudah tidak mau lagi pergi ke perpustakaan bersama dengan Grace. Karen pernah bilang kalau ia pergi bersama-sama dengan teman-teman dance-nya, ia merasa keren. Sebenarnya hal ini membuat hati Grace sedih, tapi Grace tidak marah kepada Karen. Sebaliknya, Grace mencoba memahami sikap Karen. Suatu hari, ada sebuah perlombaan dance di sekolah mereka. Dan Karen beserta dengan timnya ikut serta dalam perlombaan itu. Grace juga sangat senang dan dia mendukung Karen dan timnya. Grace melakukan ini dengan tulus dan ia yakin persahabatan dengan Karen itu akan terus berlangsung. Best friend forever katanya ya. Saat Karen dan timnya tampil, Karen ternyata terjatuh dan kakinya terkilir. Wah, pasti sakit sekali. Kalian tahu siapa yang menolongnya? Iya, Grace. Dia menolong Karen. Grace memapah Karen dan menemaninya hingga dijemput mamanya. Wow, mungkin teman yang seperti ini langka ya anak-anak. Pasti kita semua ingin punya sahabat seperti Grace ya. Sahabat yang penuh dengan pengertian, yang tulus, yang setia. Bukannya dia berbalik menjauhi, tapi dia terus mendukung dengan tulus. Persis seperti dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, sebelum kita minta seorang sahabat seperti Grace kepada Tuhan, mari yuk kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman di sekeliling kita? Atau kita pengennya punya sahabat seperti itu tapi kita sendiri gak mau bersikap menjadi seperti sahabat yang baik. Nah, mari anak-anak kita kasihi sahabat-sahabat kita dan menjadi saudara bagi mereka saat mereka mengalami kesusahan. Jadilah seorang sahabat yang mengasihi dengan tulus, setia, dan mau menolong. Siapa di sini yang mau belajar menjadi sahabat yang baik bagi temannya? Iya, kiranya Tuhan Yesus, sahabat kita itu, yang menolong kita untuk bisa menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajari kami bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik. Tuhan, berikanlah kepada kami kasih seperti kasih-Mu. Berikanlah kepada kami hati seperti hati-Mu yang mau belajar untuk mengasihi sahabat-sahabat kami apapun kondisinya, bahkan di setiap waktu. Tuhan tolong jika mungkin saat ini ada di antara anak-anak yang sedang berantem dengan sahabatnya. Kiranya Tuhan yang mendamaikan mereka.
Tuhan yang menolong supaya persahabatan ini bukan persahabatan yang menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik, tapi sungguh-sungguh menjadi berkat dan bertumbuh bersama dalam kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pembelajaran di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan yang menyertai dan memberkati semuanya bisa berjalan dengan lancar di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ajar kami untuk mengingat serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap anak-anak yang mau belajar menjadi sahabat yang baik katakan amin. Ya, anak-anak semua, Bapak Ibu guru, semangat untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.